Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten gocap ya yang sedang naik daun karena rame banyak dibicarakan orang. Oke, kita akan bahas ya karena aku mendapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang PM ke saya menanyakan tentang cars ya. Ini tak bahas kalian. Nanti kita coba untuk analisa beberapa ini ya dari segi informasi ya, semoga nanti bisa menjadi informasi untuk kita. Jadi kita dalam mengambil putusan udah ada datanya ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita disclaimer ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait. Nah, emiten ini namanya CAR ya guys ya, mungkin teman-teman ya tahu ya, kan sangat ramai juga ini bahas CAR. Nah, oke, seperti biasa kita harus lihat dulu komposisi pemegang saham. Ini penting ya untuk kita, jangan sampai pemegang sahamnya masyarakat sangat banyak ya, karena lumayan bahaya juga untuk kita. Jangan sampai masyarakat jadi pengendali, nanti repot ya, kayak saham HKMU atau yang lainnya ya. Nah, kalau kita lihat shareholder-nya ya, shareholder dari Cars ya, ini masyarakat sekitar 51,9% ya. Ya lumayan besar ya. Tapi kita nanti cek ya sebenarnya realnya berapa sih individunya. Nah, berikutnya ada Trimega Sekuritas. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu broker di Broksum, broker LG kemungkinan ini ya. Nah, ini Trimega kodenya LG, jadi dia punya barang. Jadi bisa follower ini ya. Jadi kita tambah data lagi ya ketika LG main. Kemungkinan di sini barangnya dia ya, karena LG juga punya barang sekitar 17,85% ya. Nah, berikutnya ada Paulus Toto Lusinda. Nah, ini punya 11,97%. Nah, Paulus sendiri di sini di komposisi nggak ada ya teman-teman ya. Nah, tidak ini ya, di ini nggak ada di struktur organisasi nggak ada ya. Yang strukturnya nggak ada untuk Paulus. Terus berikutnya ada BNYM ya, ini Welser Asset, ini sekitar 9,33% ya. Berikutnya ada Ryan Harris, ini sekitar 5,35%. Berikutnya ada PT AHB Niaga Selaras ya, ini 3,6%. Jadi untuk PT ini ya, Cars atau PT Industri Perdagangan Bintrako Dharma, ini ada perusahaan nih guys, penjualan mobil nggak salah, mobil ya, mobil dan suku cadang. Mungkin kalau salah ini ya Nasmoko itu loh teman-teman ya, mungkin teman pernah lihat showroom mobil nama Nasmoko, kalau salah ini ya, ininya Cars ini ya. Nah, ini ya segi pemegang saham masyarakat lumayan besar ya, 51,9%. Nah, kita coba lihat untuk realnya. Kalau untuk realnya individu ini lokal ya sekitar 44,75 ya untuk realnya. Terus kita lihat foreignnya sendiri. Foreign sendiri masyarakat nggak ada guys ya. Nah, tapi untuk lokal lumayan ya, 44,75 ya. Nah, itu pemegangnya masyarakat ya. Nah, untuk listing kemarin tahun 2017 ya, ini listingnya sebenarnya belum lama ya, dari 2017 sampai saat ini ya baru 5 tahunan guys ya. IPO-nya lumayan tinggi ya, di 1.750 ya. Nah, 1.750 share-nya, IPO share-nya sekitar 150 juta ya, 150 juta lot ya, atau sekitar tambah nolnya 2 lah ya, sekitar 15 miliar ya, atau 1 miliar ya, 1 miliar ya, 1 miliar, 1,5 miliar lembar ya. IPO-nya 262 billion ya, atau 26 miliar ya. Oke, ini ya data dari shareholder-nya ya, untuk masyarakat sekitar 51,9%. Nah, kita akan coba lihat untuk laporan keuangan. Laporan keuangannya udah tak buka, ini sebenarnya bagus ya. Dan arti bagus tuh sebelumnya rugi, ini udah mulai cuan ya. IPS-nya udah ada tuh. Jadi sebenarnya udah dua laporan ini udah lumayan bagus ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Nah, ini aku udah pakai ini per 31 Maret dan ini per 31 Juni ya, jadi untuk perbandingan. Nah, kita lihat dulu per ini ya, per 31 Maret. Kalau kita lihat asetnya tuh sekitar 4,4 triliun ya. Nah, ini asetnya per 31 Maret. Kalau kita lihat lagi per 30 Juni ini turun nih guys ya, jadi 4 triliun, jadi 400 miliarnya hilang.
ya, menurun sekitar 400 miliar ya. Penurunan ini karena ini per dari Maret ke Juni ya. Ini turun segitu ya, sekitar 400 miliar. Nah, ini tinggal teman cek aja di sini ya, nanti yang hilang di mana ya. Nanti tinggal di sini juga ada notesnya, tinggal aja lihat di notesnya ya seperti biasa. Nah, oke, ini biar durasinya nggak terlalu panjang guys, kita simpel ya. Tadi sebenarnya udah tak baca, jadi nanti yang poin penting akan saya sampaikan ke teman-teman ya. Nah, oke, untuk liabilitasnya ini sekitar 3,9, sebenarnya ya cukup tinggi ya, karena punya aset sekitar 4T ya, 4,4. Liabilitasnya tinggi ya, sekitar 3,9, jadi hampir 100% ya. Nah, dan ini kalau kita lihat liabilitasnya per 30 Juni ini sekitar 3,4 ya, jadi turun ya. Kalau kita lihat untuk liabilitasnya dari per 3 Maret ya, 31 Maret dengan 31 Juni ini turun sekitar 500 ya. Ini 3,4 ya, dan ini 3,9, jadi turun sekitar 500 miliar ya. Jadi bagus sih kalau untuk liabilitasnya turun itu guys. Nah, untuk liabilitasnya sendiri masih sekitar ini ya, 500 miliar ya per Maretnya, per 30 Maret 503 miliar. Kalau kita lihat untuk per 30 Juni ini 552 ya, jadi naik ya, dari 13 naik ke 552 ya, sekitar 30-an miliar ya kenaikan dari ekuitasnya sendiri. Nah, kalau kita lihat pendapatan ya, ini pendapatannya ini udah positif ya, 62 atau udah cuan sekitar 62 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya ya, secara year to year ini rugi ya, dulu rugi 108 miliar, ini udah naik ya, udah cuan sekitar 62 miliar ya perusahaan ini ya. Nah, itu pendapatannya ya. Nah, ini per 30 Juni guys ya, jadi untuk EPS nya udah 3 ya. Kalau kita bandingkan year to year-nya itu 7, jadi naiknya cukup signifikan ya kalau kita bandingkan year to year-nya. Cuma kalau kita bandingkan per kuartal, coba lihat ya, untuk kuartalnya ini per 31 Maret sendiri udah naik ya. Ini untuk labanya 23 ya, 23 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya 23 dan naik ke 62 ya, jadi hampir sekitar 200%-an ya, sekitar 200% kenaikan dari labanya ya. Nah, EPS-nya sendiri naik juga ya dari 1 ke 3, jadi ini secara per kuartal ini udah naik ya, secara 200% guys ya. Sebenarnya dari sisi perbaikan kinerja, ada perbaikan kinerja ya, jadi ini sebenarnya potensi turnaround. Nanti tinggal kita lihat data dari barang-barangnya guys. Kita perlu tahu juga karena ini emiten ini di 50, kita harus benar-benar hati-hati karena potensi kalau nggak naik ya kita kekunci gitu ya. Jadi nanti beberapa resiko nanti kan tadi udah tak sampaikan ya, untuk pegang masyarakatnya sekitar 51%. Jadi untuk data kita, jadi misalnya tidak cocok ya ini segera abaikan aja ya, jangan pernah sentuh ini. Cuma kalau itu menarik untuk teman ya silahkan dipantau ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk labanya ini sebenarnya udah naik ya, untuk EPS-nya sendiri naik dari 1 naik ke 3, jadi 200% ya kenaikannya sendiri. Tapi kalau kita bandingkan secara year to year-nya ini udah naik banyak banget ya. Dari -7 ya, -7 naik ke 3 ya, hampir 400% ya kenaikan. Nah, kita lihat ini ya, sebenarnya ini emiten ini cukup bagus ya, dari perbaikan kinerjanya udah bagus ya. Dari sebelumnya rugi 108 ya, 108 miliar kalau kita bandingkan secara year to year, dan udah cuan sekitar 62 miliar ya. Sebenarnya udah oke lah guys ya untuk emiten ini. Nah, untuk arus kas juga bagus nih, masih cuan ya. Walaupun kalau kita bandingkan secara year to year-nya turun ya, dari 542 miliar turun ke 39 ya untuk cash flow-nya. Nah, oke ya, dari segi laporan keuangan emiten ini udah mulai menghasilkan laba ya, atau udah cuan ya. Dari sebelumnya rugi 108 miliar, 108 miliar cuan ke 62 miliar. Jadi udah naik ya dari sebelumnya. Kalau kita bandingkan per kuartal dari 23 naik ke 62 ya, hampir 200% ya. EPS-nya sendiri naik 200% ya, dari 1 naik ke 3 ya. Oke ya, dari segi laporan keuangan udah potensi turnaround ya, turnaround kinerja ya. Nah, kita lihat untuk chartnya seperti ini, karena masih di 50 ini lumayan ngonci ya. Mungkin teman yang kekunci di sini ya
Tadi sebenarnya ini mulai kekunci dari April ya, 20 April. Sebenarnya ini dari Maret Covid itu turun ya ke 50. Sebenarnya udah pasca pengumuman Covid itu udah naik sebenarnya, naik ke sekitar sini berapa nih, sekitar 70. Setelah itu kekunci lagi nih ya, sampai saat ini ya. Sempat naik juga sih di Juni, terus sampai dari Juni sampai saat ini ya, nggak naik baru ini hari ini ya naik ke 55. Nah, ini emitennya ya. Kalau kita lihat untuk brosur hari ini ya, kita lihat brosur hari ini sekitar ada ZP ya, yang akumulasi ZP, YU, GR, YB, CP, BQ, YP, RI, KL, CC ya. Di sini malah nggak kelihatan ya untuk emiten LG malah jualan guys. Nah, LG kan tadi ini ya Trimegah ya. Nah, ini malah jualan sekitar 23 miliar. Punya barangnya LG, dan berikutnya ada II. Nah, II ini sebenarnya kalau kita lihat ini broker yang sering digunakan untuk repo ya, tapi nggak tahu ini repo enggak lah, kayak nggak repo ini ya. Cuma kalau teman nemuin broker biasanya ada 4 broker ya untuk repo itu. Salah satunya II, terus yang lainnya ya. Ya. Ini LG yang jualan ya sekitar 23, ini jumlah banget ya kalau bandingkan lainnya ya, lainnya cuma 2,7 miliar, 2 miliar, 1 miliar, dan ini 23 miliar jadi. Nah, memang lumayan banyak ya di 51, dan diterima mungkin ZP ya. Terus berikutnya GR, YB. Nah, ini kalau kita lihat average-nya di atas ini ya. Nah, sebenarnya ini nggak banyak broker retail ya guys. Sebenarnya mungkin barangnya di switch ya, di switch ke beberapa broker ya, kemungkinan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya dari segi chartnya masih kayak gini di 50, hari ini juga close di 50. Nah, untuk kinerja dari laporannya ya, laporan keuangan tadi sebenarnya udah bagus ya, dari rugi ke cuan ya. Sebenarnya potensi turnaround. Nah, cuma kita nggak tahu ya, karena lumayan lama juga, hampir 2 tahun ya dikunci. Apakah nanti naik langsung banyak yang exit, kita nggak tahu juga. Nah, tinggal nanti teman pantau aja ya. Biasanya emiten-emiten yang tidur gini kalau bangun dia biasanya red issue ya, atau ada corporate action biasanya loh. Nah, untuk fakta lainnya ini ya, ini udah aku rangkumin ya, udah aku siapin untuk transaksi nego ya, karena lumayan banyak guys ya. Ini ada data nego ya, ini aku ngambil per 1 Mei ya, Mei dengan sampai saat ini 8 ya, jadi udah 3 bulan tampil. Jadi teman-teman nanti mau narik lebih jauh ya silakan ya, ini per 3 bulan tak tarik ya. Kalau kita lihat per 3 bulan ini banyak ya, di barangnya DA ya, DH ini average-nya di 36 ya. Terus berikutnya ada OLG ya, ini average-nya di 22, 23 ya, rata-rata di bawah 50 guys. Ini untuk barangnya yang banyak-banyak ya. Contohnya kayak DH ini hampir 280 juta lot ya, itu barangnya 280 juta lembar ya. Ini barangnya di 36 ya. Berikutnya ada AO, ini lumayan banyak ya, 249. Berikutnya ada LG 126 ya. Nah, ini transaksi negonya ya, jadi mungkin dijual 50 ya cuan, karena modalnya segini ya, 22 36 ya. Nah, ini untuk data kita ya, jadi ada beberapa data untuk segi shareholder kayak tadi ya, pemegang sahamnya sekitar 51%, untuk realnya individu sekitar 44 ya, dan ini untuk broksumnya ini ada transaksi nego rata-rata sih harganya di bawah 40 ya. Yang paling besar ya, ada juga sih yang 50 tapi nggak signifikan, cuma kalau yang barangnya signifikan tuh dari 36 turun ya sampai ke 23. Nah, rata-rata di situ ya guys. Nanti teman silakan cek ya, silakan tarik lebih jauh, silakan mau setahun ya silakan. Dan ini tak tarik cuma sampai 1 Mei ya guys ya. Oke ya, untuk laporan keuangan sebenarnya potensi turnaround sebenarnya ya. Karena sebelumnya rugi udah cuan ya. Tinggal nanti market yang menentukan ya, apakah nanti market merespon dari kinerjanya. Oke guys, sekilas ya untuk analisa saham Kars ya. Saham Gojek ya sebenarnya menarik, cuma ya resikonya 50-50 ya. Kalau naik kemungkinan bisa cuan banyak ya, atau mungkin beggar, dan kalau nggak naik ya kita kekunci.
Oke guys ya, kalau menarik ya silakan aja dipantau, kalau tidak menarik ya abaikan saja ya. Yang penting saya udah tambahkan data-data yang mungkin menjadi pertimbangan teman ya, nanti menjadi pertimbangan teman apakah saya ini layak masuk atau enggak ya. Oke, terima kasih telah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.